Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai modified release. Sekarang kita masuk ke konsep dasar. Jadi, sediaan lepas lambat atau modified release adalah modifikasi bentuk sediaan solid yang dirancang sedemikian rupa sehingga pelepasan zat aktifnya tidak terjadi sekaligus setelah dikonsumsi. Obat dilepaskan secara bertahap dalam nada yang terkendali untuk mempertahankan konsentrasi obat dalam plasma pada tingkat efektif selama periode waktu yang diperpanjang biasanya antara 8 hingga 24 jam. Sediaan lepas lambat sendiri dibagi menjadi beberapa kategori utama berdasarkan karakteristik kinetika dan tujuan klinisnya, yaitu ada sustained release, extended release, dan controlled release. Nah, ada beberapa parameter utama yang dapat membedakan ketiga jenis tersebut. Pertama dari definisi. Nah, untuk sustained release sendiri adalah sistem yang melepaskan loading dose segera, lalu dosis pemeliharaan secara lambat. Untuk extended release sendiri adalah sistem zat aktif yang dilepaskan secara bertahap untuk memperlama durasi kerja. Untuk control release adalah sistem yang melepaskan zat aktif dengan laju konstan dan terukur secara matematis. Nah, untuk parameter pembeda selanjutnya yaitu kinetika pelepasan. Nah, pada sustained release, kecepatan rilisnya menurun seiring berkurangnya konsentrasi obat. Pada extended release, menggunakan gabungan fase cepat dan difusi gradual. Sedangkan pada control release, pelepasannya konstan atau tetap persatuan waktu. Untuk parameter ketiga adalah mekanisme yang utama. Pada sustained release menggunakan matriks hidrofilik di mana polimer membengkak sebagai penghalang difusi. Untuk extended release sendiri menggunakan matriks erodible di mana pelepasan melalui erosi polimer atau penyaluran fungsional. Nah, sedangkan control release menggunakan sistem osmotik tekanan hidrostatik yang mendorong obat keluar lewat lubang laser. Nah, parameter evaluasi yang keempat adalah profil plasma. Untuk sustained release sendiri, fluktuasinya terkendali, masih ada pola puncak dan lembah. Untuk extended release sendiri, durasinya panjang, mencapai steady state yang stabil untuk dosis tunggal harian. Untuk control release sendiri, menggunakan profil 1 yang sangat datar dan stabil tanpa fluktuasi signifikan. Dan parameter terakhir yaitu tujuan klinis. Pada sustained release sendiri, tujuannya untuk memperpanjang efek pada obat dengan jendela terapi luas. Untuk extended release, tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan pasien pada penyakit kronis. Sedangkan pada control release, tujuannya untuk keamanan kritis untuk obat dengan jendela terapi yang sempit. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan modified release. Nah, tujuan utama dari sediaan ini adalah meregulasi kinetika pelepasan zat aktif secara terprogram guna mempertahankan kadar obat dalam plasma tetap stabil di dalam jendela terapi. Hal ini dilakukan untuk menjamin pemeliharaan fase steady state yang konsisten dan efikasi farmakologis yang berkelanjutan dan dalam durasi yang diperlukan. Nah, ada juga beberapa keuntungan dari modified release. Yang pertama, stabilitas terapeutik yang mencegah lonjakan toksik dan kadar subterapeutik melalui eliminasi fluktuasi plasma. Yang kedua adalah kepatuhan pasien, mengurangi frekuensi dosis harian dan meningkatkan kedisiplinan pasien dalam terapi kronis. Yang ketiga adalah keamanan mukosa, meminimalisir iritasi lambung melalui pelepasan zat aktif yang gradual dan terkendali. Yang terakhir adalah efikasi kontinu yang menjamin kontrol penyakit yang stabil selama 24 jam tanpa terputus waktu istirahat. Selanjutnya, kita masuk ke prinsip reformulasi untuk sediaan modified release. Nah, analisis preformulasi ini dilakukan bertujuan untuk menilai apakah sifat fisikimia suatu molekul obat layak dikembangkan menjadi sistem lepas lambat. Berikut adalah 5 parameternya. Yang pertama adalah kelarutan. Kelarutan zat aktif harus berada pada level sedang agar laju pelepasannya mudah dikontrol. Jika obat terlalu larut, kita berisiko menghadapi dose dumping. Namun, jika terlalu tidak larut, obat akan gagal mencapai kadar efektif dalam cairan tubuh yang terbatas. Nah, parameter kedua adalah nilai pKa. Nilai pKa itu yang menentukan stabilitas absorpsi obat di sepanjang saluran cerna yang memiliki variasi pH yang ekstrim. Kita harus memastikan bahwa perpindahan obat dari lingkungan asam lambung ke usus yang lebih basah tidak menghentikan proses pelepasan maupun penyerapan zat aktif ke dalam sistemik. Nah, parameter ketiga adalah permeabilitas biologis. Nah, zat aktif wajib memiliki kemampuan menembus dinding usus yang tinggi di seluruh segmen saluran pencernaan. Karena sediaan ini bekerja dalam durasi yang panjang, penyerapan harus tetap berjalan efektif bahkan saat obat telah mencapai area kolon, guna menjamin ketersediaan hayati yang kontinu di dalam darah. Nah, parameter keempat adalah waktu paruh eliminasi. Rentang paruh waktu ideal untuk kesediaan ini adalah 2-8 jam. Jika kurang dari 2 jam, ukuran tablet akan menjadi terlalu besar dan sulit ditelan karena dosis yang dibutuhkan sangat tinggi. Sebaliknya, jika lebih dari 8 jam, modifikasi lepas lambat tidak lagi efisien secara ekonomi maupun klinis karena obat sudah bertahan lama secara alami.
Nah, parameter yang terakhir yaitu indeks terapi. Margin keamanan obat sangat menentukan jenis teknologi yang akan digunakan. Untuk obat dengan indeks terapi sempit, fluktuasi kadar plasma sedikit saja dapat memicu toksisitas. Oleh karena itu, penggunaan sistem control release menjadi mutlak untuk menjamin akurasi pelepasan dan keamanan pasien. Sekarang kita masuk ke strategi formulasi. Yang pertama kita masuk ke sistem matriks. Nah, sistem ini mencampur obat secara homogen dengan bahan penyangga. Pada matriks hidrofilik, polimer akan membengkak membentuk lapisan gel kental saat terkena cairan. Obat kemudian keluar perlahan melalui difusi lewat gel atau erosi gel yang tersebut. Sebaliknya, matriks lipid menggunakan lemak atau lilin yang tidak larut, di mana air masuk melalui pori-pori mikroskopis untuk melarutkan obat dan membawanya keluar tanpa merusak struktur utama sediaan. Yang kedua adalah sistem pelapisan. Nah, strategi ini menggunakan penyalutan fungsional sebagai penghalang fisik. Entry coating digunakan untuk menunda pelepasan agar obat tidak hancur di lambung dan hanya lepas di usus. Sementara itu, semi-permeable coating bertindak sebagai membran yang mengontrol masuknya air ke dalam inti sediaan sehingga larutan obat keluar secara bertahap melalui pori-pori membran dengan laju yang sangat terukur. Yang ketiga adalah kombinasi polimer strategis. Nah, dalam formulasi modern sering kali dilakukan pencampuran berbagai jenis polimer untuk menyempurnakan profil pelepasan. Penggabungan ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan polimer tunggal dan menciptakan profil pelepasan yang lebih linier. Dengan stabilitas membran yang lebih kuat, fluktuasi kadar obat dalam darah dapat diminimalisir secara optimal. Nah, sekarang kita masuk ke formulasi tablet dan kapsul, sustained release dan extended release. Yang pertama adalah teknologi MAPS. Nah, teknologi ini memecah dosis obat menjadi ratusan pelet mikro individual yang masing-masing memiliki lapisan pelindung lalu dikempam menjadi tablet. Strategi ini memastikan distribusi obat yang lebih merata di dalam saluran cerna, sehingga secara signifikan meminimalisir resiko dose dumping. Nah, keamanan pasien lebih terjamin karena kegagalan satu palet tidak akan merusak profil pelepasan dosis secara keseluruhan. Yang kedua adalah sistem OROS. Nah, OROS bekerja sebagai pompa osmotik presisi tinggi. Tablet ini dibungkus oleh membran semi-permeabel dengan lubang mikro hasil tembakan laser. Saat menyerap cairan tubuh, lapisan osmotik dalam tablet mengembang dan mendorong obat keluar melalui lubang tersebut dengan laju yang sangat stabil. Karena digerakkan oleh tekanan mekanis, pelepasannya bersifat ordenol dan tidak dipengaruhi oleh pH lambung maupun jenis makanan. Yang ketiga adalah peran excipient, retardant, dan plasticizer. Integritas teknologi di atas sangat bergantung pada excipient fungsional. Retardant berperan sebagai penghambat laju distribusi air dan obat, sementara itu plasticizer ditambahkan untuk memberikan fleksibilitas pada lapisan polimer. Hal ini mencegah membran menjadi retak selama proses produksi atau penyimpanan, sehingga kontrol pelepasan tetap terjaga hingga target absorpsinya. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi mutu. Sekarang kita masuk ke uji disolusi terkontrol multimedia. Nah, uji ini bertujuan untuk menjamin mekanisme polimer tetap stabil terhadap perubahan pH ekstrim di saluran cerna agar tidak terjadi kegagalan sistem kontrol. Pengujiannya dilakukan menggunakan alat disolusi tipe basket atau paddle dengan memindahkan sediaan secara bertahap dari media pH 1,2 ke pH 6,8 selama 12-24 jam. Parameter kritis yang diperhatikan adalah ketahanan fisik polimer. Evaluasi kedua adalah profil pelepasan multi titik waktu. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk memantau ritme pelepasan obat secara kontinu dan memastikan seluruh zat aktif terlepas sempurna sesuai dengan durasi yang dirancang. Nah, sampel cairan diambil pada interval waktu yang tertentu untuk diukur kadarnya menggunakan spektrofotometri atau HPLC. Nah, parameter keberhasilannya dinilai dari 3 fase, yaitu fase awal untuk mencegah dose dumping, fase tengah yang stabil atau linear, dan fase akhir di mana minimal 80% obat telah terdisolusi untuk menjamin tuntasnya terapi. Nah, yang ketiga adalah keseragaman kandungan dan uji stabilitas. Mengingat dosis tunggal sediaan ini sangat tinggi, uji keseragaman kandungan wajib dilakukan untuk menghindari risiko toksisitas akibat fluktuasi kadar antar tablet yang tidak boleh menyimpang lebih dari 15%. Selain itu, uji stabilitas dilakukan pada kondisi dipercepat untuk memastikan karakteristik polimer tidak mengalami penuaan selama penyimpanan. Fokus utamanya adalah menjaga integritas lapisan penyalut agar tidak retak sehingga profil pelepasan tetap konsisten hingga masa kadaluarsa. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan.